Sementara itu, terdakwa perintangan penyidikan pembunuhan Yosua Agus Nurpatria menyebut dirinya merasa dikadali oleh atasannya Verdi Sambo, sehingga dirinya terlibat dalam skenario pembunuhan yang dibuat Sambo hingga terseret menjadi terdakwa di persidangan. Merasa sudah dikadali seperti itu, dan kalau dikadali tadi ceritanya ternyata tidak seperti yang diceritakan Verdi Sambo, begitu kan ya? Betul ya. Iya. Baik. Sebagai penyelidik ya, tentunya akan mencari informasi-informasi ya. Ya. Setelah merasa bahwa saudara dikadali itu ya, apa tidak terpikirkan ini apa sesungguhnya ini? Kenapa kok sampai seperti ini? Kan gitu. Ya. Kenapa kok dia sampai bohong? Ya, kenapa kemudian saudara menjadi terlibat, kan seperti itu ya? Iya betul ya. Iya. Pertama sudah mengetahui ini dikadali. Ya. Cari informasi apa? Berita yang sesungguhnya. Waktu dikadalin kan udah 9. Saya tahunya kan Iya. Seperti itu. Ya, ternyata termasuk apakah cerita pelecehan itu benar apa tidak? saya tidak tahu yang mulia. Lah. Berita sudah berkembang kok. Ya. Ya, ada press release. Ya, sebelum saudara periksa kode etik, saudara kan juga sudah tahu itu. Kode Ya. etik. Bahwa ternyata bukan itu persoalannya. Pimpinan saudara kan menyebutkan demikian, tidak ada pelecehan, kan begitu toh? Saya tidak tahu yang mulia. Saya. Ya. Pemberitaan pada waktu ini ditarik kasusnya dan kemudian dibikin ada pemeriksaan khusus ya. Saya tidak terlalu mengikuti pemberitaan yang mulia karena pada saat itu juga kan saya sedang melakukan pendidikan PKN 1 yang mulia. Kapan itu? Pelatihan kepemimpinan nasional. Iya, kapan? Itu mulai bulan Juni yang mulia sampai dengan ujian terakhirnya harusnya itu tanggal 15 Agustus yang mulia. Nah itu yang kita tahap mulai bulan Juni sampai dengan Mei yang mulia, bulan puasa sampai dengan Agustus. Ujiannya kalau nggak salah tanggal 21, tanggal 15 kita sudah harus masuk lagi ke LAN yang mulia. 15 apa? 15 Agustus. 15 Agustus. Ya. Jadi kalau semasa saudara apa itu namanya? Pelatihan itu ya? Implementasi proyek perubahan yang mulia itu. Iya, itu pelatihan. Ya, jadi apa pendidikan tersendiri? Pendidikan yang mulia. Jadi kalau itu pendidikan tersendiri, apakah itu ditempatkan di tempat tersendiri dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus? Jadi ada di luar kampus? Itu pada saat terakhir implementasi proyek perubahan kita yang tanggal berapa sampai tanggal berapa? Kalau nggak salah Juni sampai tanggal 15 Agustus yang mulia. Juni sampai Agustus. Ya. Itu apa yang dikerjakan? Itu saya harus mengimplementasikan apa yang saya rencanakan yang mulia. Harus terjadi yang mulia. Apa itu? Waktu itu saya membuat proyek perubahan sertifikasi penyelidik Paminal yang mulia. Berarti saya harus membuat administrasinya yang ditandatangani oleh Pak Kadif Propam, kemudian saya harus melatih asesor kompetensinya, saya harus membuat materi uji dan kompetensi. Saudara lakukan itu secara rutin setiap hari? Siap. Itu saya, karena itu tahapannya harus jelas berdasarkan enggak apa-apa, yang tadi itu ya melakukan itu, saudara harus lakukan itu setiap hari dan harus didokumentasikan yang mulia kegiatannya. Ya. Artinya saudara kalau mengerjakan itu apakah tidak dibebaskan dari pekerjaan saudara? Pada saat itu karena saya yang ada yang mulia, dan kita juga tetap harus melakukan kegiatan rutin sambil mengimplementasikan itu yang mulia. Jadi diperbolehkan yang mulia. Diperbolehkan? Ya. Diperbolehkan ya? Ya yang mulia. Artinya diperbolehkan itu apa maksudnya? Maksudnya kita sambil melakukan kegiatan rutin kita yang mulia sambil menyusun proyek perubahan itu. Mulia.
Sambil melakukan pelatihan, Ya, sambil proyek, menyusun. ya menyusun Terhadap proyek pekerjaan perubahan. hari-hari apakah saudara tidak dibebaskan? Ya bang, Terhadap pekerjaan keseharian saudara apakah tidak dibebaskan saudara? tidak yang mulia. Tidak? Ya. Masih tetap? Masih tetap. Itu sebabnya kenapa kemudian saudara ikut terlibat di situ? Betul yang mulia. Iya? Siap. Gitu ya. Siap. Baik, karena saudara sudah terlibat di sana, ya. Ya. Kemudian ternyata waktu saudara dikabari itu saudara ada di mana itu? Kabari, waduh kita dikadalin itu. Itu tanggal 8 saya di kantor yang mulia. Di kantor ya? Ya. Artinya masih di luar kampus ya? Masih out kampus karena Iya. ya. Ya. Makanya saudara menjadi urusan saudara ini jadinya, walaupun ada tugas lain kan gitu. Siap. Baik. Kemudian ketika ini saudara sudah diketahui lah ya, ternyata kita dibohongi lah kan itu ya. Itu tadi pertanyaannya, ya. Saudara cari tahu nggak itu? Apa sesungguhnya kok sampai begitu? Tentunya kan itu settingan pertama kan ceritanya adalah pelecehan kan gitu. Siap yang mulia. Iya. Terus dikaitkan dengan ternyata Joshua masih hidup saat si Sambo datang kan gitu. Betul. Ya. Nah, kemudian cerita tentang pelecehan itu sendiri bagaimana? Saya tidak tahu yang mulia. Nah, itu dia. Makanya pertanyaannya kan pada saat itu pun juga sudah ada pemberitaan juga. Ya. Ternyata cerita itu tidak ada. Ya, biasanya kan kalau orang yang terkadali itu kan dia akan cari itu, ya, mencari tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Kenapa kok saudara tidak cari tahu itu? Setelah itu yang mulia kan tanggal 8, tanggal 9 kan kita di Patsus yang mulia. Di Patsus di Brimob kan di blok-blok itu yang mulia. Saya di blok A, kalau nggak salah Pak Sambo di blok C. Sebelum itulah. Siap. Ya, sebelum itu. Ya, itu karena nanti fokus mengerjakan proyek Iya. perubahan itu yang mulia. Karena ini juga termasuk nasib saudara juga di situ. Ya. Ya, Siap. terhadap perintah saudara itu kepada Irfan saja, saudara perintahkan koordinasi. Ya. Kenapa juga nggak langsung ke penyidik aja kalau untuk koordinasi nggak langsung saja? Itu kan jadi pertanyaan kan seperti itu tadi kan. Kalau toh ujungnya Ya. akan dikoordinasikan dengan penyidik dari Polres Jakarta Selatan yang pada saat itu dia datang, ya, melakukan Prarekonstruksi. prarekonstruksi, kan langsung saja itu. Kenapa mesti kayak seperti ada perintah khusus untuk itu yang sebenarnya ada orang yang lebih berhak di sana. Karena waktu itu kan perintah saya. Iya, ke kembali Irfan. lagi ke perintah kan Ya. gitu. Makanya saya tanyakan setelah ketahuan ini, ya, saudara pun kemudian juga tidak cari tahu. Siap yang mulia. Iya. Biasanya kalau orang merasa dibohongi kan dia pasti ini apa nih orang ini kan gitu. Oh begini caranya kan gitu. Ya, yang mulia. Iya. Kenapa kok diam saja saudara? Ya itu tadi yang mulia, karena pada tanggal-tanggal itu tanggal krusial juga buat pendidikan saya yang mulia. Krusial juga, tapi saudara mengerjakan tugas saudara juga kan Siap. gitu. Betul. Ya, padahal ada tugas saudara yang lain. Ya. Nah kalau gitu kenapa pilihannya kepada saudara untuk mengerjakan pekerjaan ini? Pekerjaan Perintahnya ya karena dari Hendra kepada saudara. yang ada cuman saya yang mulia. Yang lainnya? Kan tadi sudah jelaskan Yang tadi ya, pergi. yang ada di Kombes, yang ada di kantor saat itu tinggal saya aja yang mulia. Bahkan itu pun saudara sedang Pendidikan. pendidikan. Ya. Ya. Nah, saudara katakan itu, wah saya lagi pendidikan ini nanti. Sebelumnya memang saya hanya mengerjakan
tugas-tugas administrasi aja yang mulia. Nah, ketika kasus inilah saya diperintahkan untuk itu yang mulia. Kalau gitu pertanyaannya, ini ada perintah seperti ini bahkan kemudian terjadinya di tempat atasan saudara, 2 digit di atas saudara ya? Ya, betul. Ya. Wah, buat saudara mendapat perintah itu apa nih? Saya laksanakan yang mulia. Hah? Wah ini harus nih karena beda nih yang kena. Nah begitu. Enggak juga yang mulia. Ya. Kalau enggak juga ngapain juga datang? Siap, karena diperintahkan dah Gus Nah tangani. makanya. Ya. Kalau misalnya lah ini Ya, kecelakaan lalu lintas di situ, saudara diperintahkan kan nggak mungkin juga kan? ya. Iya. Karena ini kejadian. Siapa korbannya juga itu menjadi pertimbangan. Kenapa saudara diperintahkan? Begitu tidak? Ya, Iya. Dalam persidangan, hakim juga menggali keterangan terdakwa perintangan penyidikan pembunuhan Yosua Agus Nurpatria terkait penggantian DVR CCTV di kompleks sekitar rumah Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Baik, sedikit aja saudara terdakwa ya. baik yang mulia. Tadi terkait dengan soal perintah ya. Perintah cek dan amankan CCTV itu kan saudara peroleh dari Karopaminal ya. Betul yang mulia. Nah, di keterangan saudara waktu saudara memberikan keterangan dalam kapasitas sebagai saksi, Ya. saudara uraikan panjang lebar waktu itu bahwa dalam pengalaman, Ya. pengalaman saudara di Paminal itu kan kalau sudah terbiasa itu kaitannya dengan CCTV, Siap. perintah cek dan amankan itu pada implementasinya, Siap. saudara terjemahkan mengcopy itu, Betul yang mulia. betul toh? Siap. Nah, pertanyaannya dalam konteks perkara ini, Siap. ya, kenapa kok sampai hanya mengcopy saja seharusnya, kok sampai kemudian ada mengganti DVR, Siap. kok sampai ke sana? Eh, Kalau di pengalaman saudara kan tidak harus mengganti DVR, toh? tidak ya. Lah mulia. iya. Siap. Kenapa Karena harus waktu itu ada? pun pemahaman saya, Irfan akan hanya mengcopy datanya saja. Nah itu tadi. Nah pertanyaannya tentang penggantian itu kan saudara juga tahu dilakukan oleh Irfan. Saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Tidak tahu yang mulia. Irfan mengganti itu saya tidak tahu yang mulia. Karena saya tidak pernah memerintahkan Irfan untuk mengganti DVR yang mulia. Nah ketika Irfan melakukan aktivitas itu kan ketika dia ada di depannya itu siapa? AKBP siapa? Arif Rahman kan? AKBP di mana yang maksudnya? Arif Rahman yang waktu si Irfan menunjukkan kepada saudara bahwa ini perintah saudara itu kan ada aktivitas mengganti. Saya tidak tahu aktivitas Irfan lagi yang mulia setelah setelah saya menunjukkan CCTV di rumahnya Kasat Reskrim, itu saya tidak tahu lagi aktivitasnya Irfan yang mulia. Saya bolak-balik di carport itu yang mulia. Nah ya, antara carport dengan pos kampling itu jaraknya kan dekat. Dengan Gapura kira-kira 20 sampai 25 Nah mungkin. iya, dekat sekali itu. Masa saudara nggak tahu menahu ada aktivitas Saya orang? tidak memperhatikan yang mulia. Ya. Nah, terserah saudara ya. Ya. Tapi kan tidak berapa lama setelah itu mengenai pelaporan Irfan itu kan saudara tahu kan? Siap. Irfan itu lapor saya lisan yang mulia. Laporannya seperti Nah, apa? pada waktu itu kan saya lagi itu ada beli minuman Starbucks kalau nggak salah. Saya akhirnya ke Gapura lagi minta Starbucks. Irfan gak lama nyamperin saya dari belakang. Dia hanya bilang izin komandan perintah sudah dilaksanakan. Nah, ketika itu saudara melihat Irfan membawa itu tidak? Tidak yang mulia. Tidak. Kosongan aja yang mulia. Siap. Nah, perintah sudah saya laksanakan itu kan artinya kan pengamanan atau cek dan amankan CCTV. CCTV itu yang mulia. Apakah saudara nggak minta dalam bentuk apa itu pengamanannya itu? Tidak yang mulia. Kenapa? Karena waktu itu sudah langsung saya perintahkan Irfan untuk koordinasi dengan Kasat Reskrim yang mulia. Tapi saudara nggak ngecek apa dalam bentuk Enggak, seperti apa? tidak ngecek yang mulia. Kalau dalam pengalaman sehari, pengalaman yang sudah saudara lakukan kan
apakah saudara nggak perlu mengetahui kopiannya ditaruh di mana, apakah hard disk atau flash disk? Tidak, yang mulia, biasanya langsung dilaksanakan oleh kita yang mulia. Kalaupun saya koordinasi dengan pengalaman kami yang mulia, ketika koordinasi menangani kasus dengan Polda Metro pun ngasihnya kopinya ke kita yang Ya mulia. justru itu perintahnya kan cek amankan, kemudian pelaksanaan adalah mengkopi. Siap, Dalam pemahaman saya, mengkopi itu adalah untuk kepentingan paminal. siap. Betul tuh? Kalau memang untuk kepentingan kami yang mulia. Loh, Karena waktu itu kan siang itu kan sudah saya serahkan semua yang mulia. lah justru itu. Lalu kalau Jadi- untuk kepentingan paminal dalam konteks bahan keterangan Siap, toh? bahan keterangan. Lah kalau saudara nggak membawa, lalu apa hasil laporan saudara kepada Karo Paminal? Karena waktu itu perintahnya Pak Hendra kan juga untuk langsung dikoordinasikan dengan penyidik yang mulia. Makanya ketika Irfan laporan, saya pun langsung koordinasi dengan Kasat Reskrim. Nah baik. Gitu. Lalu kepentingan Paminal untuk cek dan amankan dalam bentuk mengkopi itu untuk kepentingan apa? Kalau kita nangani Dumas yang mulia, Ya, ya untuk penyelidikan. bahan keterangan toh? Ya, bahan keterangan yang mulia. Kalau langsung diserahkan ngapain harus kepentingan ngopi juga? Karena waktu itu kan perintahnya kan terakhir perintahnya untuk diserahkan ke penyidik yang mulia dari Pak Hendra ketika saya lapor itu yang mulia. Makanya saya teruskan ke Irfan supaya koordinasi dengan Kasat Reskrim yang mulia. Baik, lah nanti kalau misalkan dari pihak Paminal untuk kepentingan penyelidikan, bahannya apa kalau tidak punya Nanti kopiannya? kita akan koordinasi dengan Kasat Reskrim lagi yang mulia. Minta, bisa yang mulia. Minta. Siap. Artinya ngopi lagi. Siap yang mulia. Nah itu yang maksud saya saudara harus menjelaskan seperti itu. Biar terang gitu loh. Siap. Kan perintahnya itu cek amankan, kemudian dalam pengalaman saudara itu terjemahnya adalah mengkopi. Kopi yang mulia, betul. Lalu ketika saudara sudah dilaporkan oleh Irfan, kenapa tidak segera saudara minta kopinya ya? Ternyata menurut saudara nanti Perintah terakhirnya itu agar perintah terakhir dari Pak Hendra kan untuk dikoordinasikan penyidik yang mulia. Makanya saya langsung kamu koordinasi dengan Kasat Reskrim itu Ya. yang mulia. Baik, terima kasih. Ini saya jadi tergelitik ingin Siap, Yang bertanya Mulia. ya. Jadi kan terdakwa ini di Paminal ya, Paminal, ya. Kaden lagi, kepala detasmen Kepala kan, desa, ya. kepala detasmen. Baik. Nah, pada saat itu kan perintah cek dan amankan itu kan lumrah Lumrah yang mulia. di Paminal, Ya. benar kan? Betul yang mulia. Dan pada saat itu apakah benar ini pola pikir saya? Ya. Saudara sebagai orang Paminal diperintahkan cek dan amankan CCTV. Siap. Pasti dalam alur berpikir saya, saudara berpikir untuk mengumpulkan bakat. Iya bang ya. Betul kan? Siap. Bahan keterangan. Dan CCTV itu bisa dikatakan sebagai bakat. Siap. Benar kan? Nah, kalau saya baca di peraturan Kadif Propam 1 2015 ya, Siap. saya menangkap alur bahwa apabila ada dugaan anggota kepolisian yang melakukan Siap. pelanggaran kode etik, Siap. Paminal yang maju terlebih dahulu. Siap. Begitu ya bahasanya ya? Bisa paralel juga yang mulia. Oh. Bisa berbarengan yang mulia. Nah itu tadi makanya di sini saya tadi tergelitik pertanyaannya adalah saudara sebagai Paminal ingin memperoleh CCTV. Nah dan itu untuk kepentingan Paminal. Nah kenapa hanya seluruhnya diserahkan kepada penyidik? Ya. Kenapa tidak saudara sebagai Paminal juga punya CCTV tersebut sebagai bakat? Siap. Mohon izin menjelaskan yang mulia. Dalam situasi normal memang kalau memang Paminal yang menangani duluan dalam situasi normal yang mulia, itu akan kita lidik full bakat sampai kita gelar, kemudian kita buat laporan, baru kita limpahkan ke jika itu ada tindak pidananya atau kode etik disiplin, baru kita limpahkan. Pada saat itu pemahaman saya adalah karena ini berjalan paralel seperti pengalaman kami waktu anggota PJR itu, Polda Metro melakukan penyidikan, kami penyelidikan. Itu pun anggota itu kita amankan dulu di Paminal. 3 atau 4 hari baru kita serahkan ke penyidik yang mulia. Nah, waktu itu dengan kejadian Joshua itu saya pikir itu udah paralel. Dan
karena siangnya juga BB para saksi sudah saya serahkan ke Jakarta Selatan, ya kan. Kemudian perintah terakhir Pak Hendra ke saya pun untuk dikoordinasikan dengan penyidik, makanya saya pun menyampaikan ke Irfan, meneruskan perintah itu ke Irfan, Van kamu koordinasi dengan Kasat Reskrim, begitu yang mulia. Begitu. Baik. Nah, sekarang kita bicara prosedural ya. Siap. Baik, oke lah kita terima paralel. Tapi tentunya kan Paminal dan penyidik itu kan punya prosedur yang berbeda tentunya. Siap, kan. yang mulia. Nah, bucket ini tadi katakanlah begitu, atau CCTV ini tadi kan diperoleh katakanlah Paminal dulu yang dapat. Begitu kan, baru diserahkan ke penyidik. Nah, penyerahan ini apa tidak didahului dulu prosedur? Jadi diprosedurkan dulu di Paminal, Siap. baru habis itu kalau memang paralel baru diserahkan. Ini logika saya ya, Ya, orang yang berkecimpung di bidang prosedur ya. Karena institusi pengadilan pun ada prosedur kan, semua harus ada hitam di atas putihnya. Betul, ya, Mulia. Nah, itu tadi CCTV yang sudah didapatkan oleh Paminal kata-kata, karena instruksi pertamanya adalah cek dan amankan. Kenapa tidak diproseduralkan dulu secara Paminal, Ya. baru habis itu dilimpahkan kepada penyidik, Siap. walaupun itu paralel. Kita ikutin aja paralel. Silakan. Ya itu tadi ya, sudah saya jelaskan yang mulia, karena waktu itu perintahnya Pak Hendra ke saya terakhir setelah saya laporan Irfan ada 20 CCTV, oh jangan semuanya Gus, yang penting-penting saja koordinasikan dengan penyidik. Itu kan perintah ke kami yang mulia. Berarti saya pun akan menyampaikan perintah itu ke Irfan, meneruskan perintah itu ke Irfan. Saya bilang sama Irfan terakhir, Irfan koordinasi dengan Kasat Reskrim yang mulia. Karena saya pikir Irfan juga sebagai penyidik waktu itu sudah melaksanakan tugas administrasinya yang mulia. Gitu. Oh begitu. Oke lah, katakanlah di sini juga ada namanya minutasi. Saya misalnya sebagai hakim memerintahkan panitera pengganti tolong perkara ini diminutasikan. Ini memang perintah lisan. Siap. Tapi kemudian saya mengecek sudah ada tidak hitam di atas putihnya mengenai minutasi ini. Nah, ini saudara bagaimana? Waktu itu Kan saya tidak cek memang yang mulia. seharusnya Seharusnya memang harus saya cek. begitu. Begitu ya. Nah, pada akhirnya CCTV ini ada tidak proseduralnya? Saya tidak Dari tahu. Paminal, kemudian dari Kalau Paminal, dari kemudian Paminal tidak ada yang mulia. bagaimana? Dari Paminal tidak ada. Dari Paminal. Dari Paminal itu yang ada berita acara serah terima hanya yang baju sama CNP yang mulia. Begitu. Ya, ke penyidik Jakarta Selatan. Baik. Pertanyaannya jadinya adalah apakah perpindahan CCTV ini ya, berjalannya CCTV ini prosedural atau tidak? Saya tidak pernah melihat surat-suratnya yang mulia. Padahal harusnya kan kewajiban Harusnya saudara ada, kan? ya. Kewajiban saudara. Oke, ini perintah dari pimpinan, dari atasan, dari senior. Ya. Ya seperti tadi itu bilang, saya perintahkan pada panitera pengganti untuk minutasi perkara ini. Ya. Tapi saya akan cek Siap. apakah memang betul Siap. diminutasi. Karena itu adalah minutasi perintah juga dari ketua pengadilan. Perintah ketua pengadilan ke saya. Ini contoh ya. Ya. Ketua pengadilan pada saya sebagai hakim. Saya perintahkan pada panitera pengganti untuk minutasi. Siap. Nah ini kan berarti sama. Saudara diperintahkan oleh Pak HK, Siap. pimpinan senior, Siap. lisan memang, Siap. ya kan, Siap. perintahnya lisan. Siap. Tapi kan ada, ini kan institusi Polri jelas institusi resmi, ada proseduralnya, ada persuratannya. Siap. Nah, jadi tidak saudara cek. Siap, karena pemahaman saya waktu itu Irfan pun penyidik yang mulia, sudah Ya. paham apa yang harus dia buat, apa yang harus dia laksanakan. Sehingga saya tidak ngecek lagi ke Irfan. Baik, bahkan sampai hari ini, akhirnya, saudara mengetahui tidak, itu akhirnya ada proseduralnya tidak, sampai sebatas pengambilan CCTV, kemudian berjalan diambil oleh Irfan, berjalan pada saudara Cu, kemudian akhirnya ke Baikuni dan seterusnya, itu sampai hari ini pada akhirnya, apakah saudara mengetahui ada proseduralnya itu? Berjalannya dengan fakta persidangan ini yang mulia. Ya, sepengetahuan saudara? Tidak ada yang mulia. Tidak ada ya? Baik, cukup. Silakan dari penuntut umum. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Sedikit saja ini terdakwa. Saya masih kurang
paham nih, karena ada menurut saya memang yang miss di sini. Yang pertama yaitu surat perintah dulu, kan terdakwa dari kemarin pada saat saksi diperiksa, ahli juga mengatakan terdakwa dilengkapi surat perintah ini. Surat perintah penyelidikan Paminal yang saudara maksud ini yang pernah diperlihatkan oleh penasihat hukum ke depan persidangan itu. Betul, yang mulia. Betul, Pak Jaksa. Di sana berapa orang? Saya Jumlahnya saja. Ya. Jumlah personilnya berapa orang di sana? saya Arif, Adipai, Siti. 6 atau 7 rasanya. 7 orang ya. Itu dibuatnya kapan? Itu pada saat saya mau membawa Richard ke atas, mau mengambil keterangan. Ya tanggal 8 ini kan, Tanggal 8 setelah malam. mancing terdakwa Ya. langsung ke kantor kan. Surat perintah itu sudah siap, dibuat oleh anggota saya Yanuar. Langsung saya ajukan ke Pak. Ya Hendra. maksud saya, terdakwa menerima perintah untuk membuat surat perintah penyelidikan ini. Itu waktu dipropos. Kapan? Waktu dipropos Yang memerintahkan siapa? Pak Hendra. Pak Hendra Kurniawan. Waktu dipropos jam berapa itu? Itu jam setengah 11, jam 10 ya. Setengah 11. Setelah Pak FS waktu itu ngumpulin kita yang saya ceritakan kemarin, ngumpulin di ruang tunggu itu kan kita turun semua. Ya. Nah, itu Pak Hendra bilang, Gus siapin tim lidik, ya kan. Kemudian siapin administrasinya. Makanya waktu itu saya hubungi yang Terdakwa hubungi siapa? pertama Pak Yanuar perwiranya, karena Pak Yanuar masih ada di kantor. Kemudian yang saya hubungi untuk datang ke kantor itu ada 2, Pak Idam sama Pak Hardista Tampu Bolon. Itu dia dari rumah datang ke kantor. Bukan, maksud saya kan terdakwa tadi disuruh siapin nih surat perintah Oh, penyelidikan Yanuar yang Paminal. nyiapkan. Terdakwa menghubungi siapa menyiapkan? Pak Yanuar, karena Pak Yanuar pamin saya, udah paham itu Pak. Udah paham. Udah paham. Personilnya itu yang menentukan siapa? Saya, Terdakwa yang menentukan. ya. Apakah di sana ada personilnya dari data semen C yang untuk bagian IT? Tidak ada. Tidak ada sama ada, sekali Pak. di sana. Ya. Jadi Itu hanya DNA sama Wakaden B, Pak Arif. DNA sama kan Ya. yang bagian IT tidak ada di sana. Ya. Oke. Kemudian sudah jadinya kan tadi terdakwa bilang jam berapa, setengah 11 tadi sudah ada surat itu. Ya, pada saat saya naik itu Sudah ada di meja terdakwa. Sudah tinggal diajukan untuk pendatangan ke Pak Hendra. Pak Hendra. Ya. Di ruangan terdakwa. Ya. Suratnya di ruang terdakwa. Ya. Bukannya terdakwa pada saat malam itu ikut mendampingi pemeriksaan terhadap 3 orang itu. Siap. Waktu itu kan sebelum nih, ya kan pada saat Pak Sambo pulang, saya sudah merintahkan Pak Yanuar bikin sprint UUK. Dia sudah paham tuh Pak Yanuar, karena sudah ada formatnya, sebentar aja bikin itu Pak. Ya kan, anggotanya saya bilang Pak Idam, Pak Taton sama yang ada di kantor saat itu. Tambah Pak Arif sama Pak Adi Pradana. Gitu. Iya. Sigit. Dah begitu saya naik ambil senjata, itu sprint udah ada di meja saya. Ambil senjata belum untuk apa? ditandatangan memang. Makanya saya kasih ke stafnya Pak Hendra untuk ditandatangani. Ke siapa itu? Kalau nggak Agung, kalau nggak salah yang bagian staf. Siapa? Agung. Agung tuh stafnya Pak Hendra. Iya, maksud saya itu stafnya terdakwa langsung yang serahkan sprintnya di ruangan terdakwa atau Saya ke ruangan Pak Hendra, kan ada ruang ke ruang Pak Hendra? Ya. Itu ada Pak Hendranya malam itu? Ya. Pak Hendranya ada malam Pak itu? Hendra udah ada di ruangan. Ada di ruangan? Ya. Keluarnya jam berapa di tangannya terdakwa tahu? Setelah saya kasih ke Agung masuk ke dalam, langsung tantangan, langsung serahkan ke saya sprintnya. Malam itu juga? Iya, malam Jam itu. berapa itu? Itu sebelum jam 12 lah, saya tidak ingat. Ya. Nomor-nomornya malam itu juga? Nomornya itu bisa paralel karena nomornya itu harus ngambil di, kan beda nih, kantor Paminal sama ruangan Kadif itu beda gedung, beda gedung. Artinya malam itu belum ada nomornya? Nomornya langsung diambil juga. Langsung siapa? Dari mana terdakwa tahu malam itu Januar. juga? Januar udah otomatis itu Pak. Karena Udah itu otomatis. pamin saya. Dia yang ngambil nomor. Ya, semuanya. Yang terdakwa terima sudah ada nomornya pada saat itu? Kan ditandatangan dulu, Ya. nomor nulis di buku depan, habis itu langsung kasih nomor.
Iya, maksud saya yang terdakwa kan terdakwa mengatakan tadi sudah saya terima malam itu juga. Ya, sudah ada nomor. Sudah dinomorin, Ya. sudah ditangani, Ya. sudah stempel. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kan pagi-paginya terdakwa cerita, terdakwa tidak menerima perintah langsung dari Hendra Kurniawan untuk koordinasi, untuk mengamankan CCTV, tapi terdakwa mendengar percakapan antara Hendra Kurniawan dengan Acai, ya kan? Terdakwa mengatakan terdakwa paham sendiri, terdakwa disuruh untuk koordinasi dengan Acai, ya kan? Itu yang terdakwa sampaikan di persidangan yang lalu kan. Pertanyaannya gini, terdakwa kan tidak diperintah nih untuk secara langsung, maksud saya nggak diperintahnya. Kalau langsung tuh kan Gus nanti dampingi Acai untuk mengamankan CCTV. Paham, Ini, Pak. iya kan? Ini kan terdakwa memahami sendiri nih bahasanya kan. Pertanyaan saya, bukannya malam itu terdakwa sudah tahu ada sprint untuk penyelidikan, Betul. anggotanya 7 orang, Betul. tanpa ada data semen C yang bagian IT. Betul. Ini yang diperintahkan oleh Hendra Kurniawan adalah orang Bareskrim, Ya. iya kan? Orang yang bukan bagian dari Paminal untuk mengamankan, untuk melakukan penyelidikan. Ya. Kenapa terdakwa setuju? Apa nggak bertanya? Apa nggak membantah ke Hendra Kurniawan pada saat itu? Karena itu sifatnya perintah, saya tidak membantah, tidak bertanya juga. Karena ya udah, saya bilang perintah terakhirnya udah pada waktu selesai sama Acai kan saya sudah konfirmasi juga ke Acai. Acai, perintahnya sudah jelas belum? Acai bilang sudah. Nanti ada anggota saya koordinasi dengan abang. Pak Hendra pun menyampaikan nanti koordinasi dengan saya. Berarti pada saat itu saya hanya menerima perintah, saya teruskan kalau memang ada. Gitu, Pak. Iya, maksud saya pada saat itu kan perintahnya seperti apa, terdakwa tahu nggak? Saya tidak berani menolak perintah Pak Hendra karena perintah itu waktu cek amankan masih perintah yang benar saat itu. Iya, perintahnya kan cek amankan CCTV kan, cek amankan. Terdakwa kemudian menanyakan lagi ke Aceh, perintahnya sudah jelas apa belum? Iya, nanti ada koordinasi anggota saya kan itu. Maksud saya terdakwa ini kan tahu udah ada surat perintah penyelidikan, resmi segala macam Paminal, tetapi kenapa yang diperintahkan ini orang dari bukan Paminal sendiri untuk Saya mengamankan tidak itu? tahu alasannya Pak Hendra untuk Tidak tahu alasannya sama sekali. Ya. Terdakwa hanya ngikut saja. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian kan setelah itu terdakwa siangnya ke tanggal 9 itu ke Duren 3 kan, ke TKP. Di sana ketemulah dengan siapa tadi, Irfan tadi segala macam. Terdakwa tadi mengatakan, ditanya oleh majelis hakim, pemahaman terdakwa bahwasannya untuk mengamankan tadi CCTV itu adalah dengan koordinasi dengan Kasat Reskrim, ya kan, diserahkan setelah diambil terakhirnya saya perintahkan untuk diserahkan ke Kasat. ke Kasat Reskrim, ya kan. Kenapa pada saat di TKP tersebut, kalau itu pemahaman terdakwa bahwasannya ini gunanya untuk Kasat Reskrim, kenapa tidak langsung menyuruh orang Kasat Reskrim saja yang mengamankan itu? Kan yang diperintahkan Pak Hendra kan dari Bareskrim, Pak Jaksa. Sebentar gini ya, karena ini saudara memperdebatkan surat itu, sementara suratnya belum pernah dilihat. Hah? Iya, ditunjukkan waktu itu, kan kita bilang nanti aja. Nah sekarang diperlihatkan lah, karena ini sudah pemeriksaan itu. Ya, biar nanti saudara tahu di dalamnya siapa-siapa aja. Ya ke sini lah. Terdakwa ke depan. Ini kan fotokopi ya. Ada fotokopi lagi ya? Asli mah. Ini surat perintah ya, saya bacakan aja. Surat perintah nomor sprint 2055, 7 Romawi, dan seterusnya. Pertimbangan bahwa dalam rangka penyelidikan pengamanan internal terhadap dugaan adanya pelanggaran disiplin, kode etik profesi Polri termasuk pelarangan atau penyimpangan yang diduga dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri serta mengantisipasi keluhan masyarakat, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah dasarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003
tentang disiplin anggota Polri, Peraturan Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Komisi dan Komisi Kode Etik Profesi Polri, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengamanan Internal di Lingkungan Polri. Dan 5. Informasi khusus Polri, informasi khusus nomor R, Infosus, dan seterusnya tanggal 8 Juli 2022. Diperintahkan nama, pangkat, NRP jabatan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat ini untuk 1. Melaksanakan penyelidikan, full bucket, dan klarifikasi terhadap kebenaran informasi tersebut di wilayah hukum Polda Metro Jaya. 2. Melakukan koordinasi dengan Bid Propam Polda Metro Jaya dan instansi terkait. 3. Surat perintah ini berlaku mulai tanggal 0 sampai dengan 0 Juli 2024. Ya. Ini tidak ada tanggalnya, kosong ya. 4. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kadif Propam Polri, UP Karupamina di Propam Polri. 5. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab. Dikeluarkan tanggal 8 Juli 2022 tertangga Hendra Kurniawan. Daftar nama personil di sini, ini yang saudara tanyakan tadi ya. Ada Agus Nurpatria, Arif Rahman, Adi Pradana AE, Idam Faidillah, Hardista P. Tampo Bolon, Januar Arifin, Sigit Mukti Hanggono. Tidak ada. Tidak ada Irfan juga. Irfan ada? Tidak ada. Tidak ada. Udah jelas? Oke. Tanggal berlakunya yang tidak ada. Tapi surat perintah ini di tanggal 8 Juli. Ya. Silakan duduk kembali. Saya juga haus tapi nunggu ini dulu lah ya, serak-serak agak hilang suaranya barulah. Ya. Ya. Lanjut. Terima kasih Mas Hakim yang mulia. Saya lanjutkan terdakwa. Tadi kan terdakwa mengatakan koordinasi dengan penyidik Kasat-Reskrim tadi ya, Kasat-Reskrim. Kenapa pada saat itu terdakwa tidak memerintahkan saja Kasat-Reskrim untuk mengambil DVR tersebut, kemudian kan kalau Paminal kan sebelumnya hanya di copy atau disalin atau divideokan, hasilnya diminta saksi ambil, terdakwa ambil. Kenapa itu tidak terjadi? Tadi sudah saya jelaskan, saya hanya menerima perintah dan meneruskan perintah, Pak. Itu. Saya terima perintah itu, saya teruskan. Karena sudah Pak Hendra sudah memerintahkan Aceh, kemudian anak buahnya Aceh koordinasi dengan saya laksanakan. Tapi terdakwa tidak merasa aneh perintah tersebut. Maksudnya sprint penyelidikan Paminal sudah ada, tapi kok yang lain yang disuruh kan gitu? Tidak. Kenapa? Kalau itu berjalan paralel sepertinya biasa aja, gitu. Kan pada akhirnya itu akan diserahkan ke penyidik. Kalau berjalan paralel, artinya Sebentar, biar dijelaskan dulu paralel itu maksudnya apa? Bersama-sama yang mulia. Bersama-sama. Ya. Ya kalau berjalan paralel pun yang berwenang kan penyidik Polres Jakarta Selatan. Yang siang itu pun terdakwa sudah menyerahkan baju-baju korban kepada penyidik Polres Jakarta Selatan. Terdakwa tahunya yang melakukan penyelidikan awal di pidananya itu Polres Jakarta Selatan kapan? Malamnya kah atau siang pas penyerahan tadi? Siang pas penyerahan tadi itu saya serahkan. Siangnya itu baru tahu kan? Berarti terdakwa sudah tahu itu yang berwenang adalah bukan Yang Barreskrim. memerintahkan itu kan Pak Hendra, atasan saya, Pak Jaksa. Karena perintah itu saja. Menurut terdakwa perintah itu sesuai prosedur enggak? Maksud saya kan sudah ada dasarnya surat perintah penyelidikan Paminal ini. Ya. Tapi malah yang dikasih dan diperintahkan ini bukan orang di sprint. Menurut saudara terdakwa itu sah atau tidak perintahnya? Tergantung latar belakangnya, Pak. Mungkin yang bisa jawab itu Pak Hendra kenapa memerintahkan Ari Cahya kemudian anggotanya ke saya. Selama itu benar bisa saja, Pak.
Ya kalau itu benar nggak terjadi seperti ini kan gitu. Baik, ini terkait apa sih sebenarnya yang diapakan? Terdakwa ini majelis kan selalu berlindung, dia cuma perintah, Betul, ada surat perintah perintah yang penyidikan. disuruhkan ke dia ini terkait apa? Perintah surat perintah penyelidikan Paminal itu majelis. Iya, terhadap barang-barang itu kan? Terkait barang-barang bukti DVR ini majelis. Yang anehnya yang mengambil DVR ini bukan orang yang ada dalam surat perintah penyelidikan Paminal itu. Itu yang saya pertanyakan. Kenapa malah orang Bareskrim Irfan yang mengambil kan itu. Kalau memang terdakwa dari malam sudah tahu ada surat perintah penyelidikan, kenapa terdakwa tidak memerintahkan orang yang ada dalam sprint tersebut? Itu yang saya pertanyakan majelis. Jawabannya? Karena itu sudah diperintahkan oleh Pak Hendra langsung yang mulia. Jadi ya perintahnya Pak Hendra seperti itu ya saya laksanakan, saya teruskan. Nah, pertanyaannya lagi gini, kalau terdakwa bilang itu adalah perintah dari Pak Hendra, menurut terdakwa yang memang sudah lama bekerja di kepolisian, lebih kuat mana perintah tertulis surat perintah penyelidikan itu atau perintah lisan dari Pak Hendra? Lebih kuat sprint harusnya. Lebih kuat sprint harusnya kan? Sudah jelas loh ada sprintnya, harusnya begitu kan? Tapi terdakwa tetap melaksanakan perintah lisannya. Cukup, ada lagi. Baik, saudara terdakwa ya, dalam keterangan saudara sebagai saksi, ya kan, saudara mengatakan pengalaman dalam kalau waktu Paminal menangani masalah IT lah, yang contohnya tadi PJR itu ya, saudara mengatakan di kopi, di apa segala macam. Sementara saudara meminta kepada Irfan untuk amankan yang tanggal 9 CCTV di atas gapura kan, untuk memastikan, karena pengertian mengamankan menurut Irfan waktu diperiksa mengambil dan mengganti untuk IT keterangan dia, untuk memastikan pemahaman saudara tentang amankan sama dengan pemahaman Irfan yang saudara minta untuk mengamankan CCTV itu. Apa yang saudara lakukan? Kan kita bicara pengalaman nih Pak, ya kan. Pada waktu saya bekerja sama dengan Polda Metro itu, beritanya Bukan, sama. enggak usah itu. Ya. Tindakan apa yang saudara lakukan supaya pemahaman saudara tentang mengamankan sama dengan pemahaman si Pada waktu Irfan? saya tidak menjelaskan ke Irfan, karena saya pikir Irfan juga sudah jelas apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan kepada dia. Baik, ya terlepas tadi kembalilah dikit masalah perintah tadi dari Hendra Kurniawan. Saudara kan sudah pengalaman ini masalah IT, ya kan? Nanti tetap jawaban saudara juga perintah, tapi saya pengen nanya saja, kenapa enggak saudara melakukan karena saudara sudah pengalaman? Ya itu tadi kan diperintahkannya bukan ke saya Pak. Cukup majelis, itu aja. Majelis, satu lagi saya ketinggalan nih. Terdakwa, kan tadi terdakwa suruh koordinasi dengan Kasareskrim si Irfannya. Padahal menurut terdakwa ini adalah untuk kepentingan Paminal mengamankan CCTV ini ya kan. Kenapa pada saat itu, walaupun tadi sudah ditanyakan sama majelis hakim, saya ingin tahu nih alasannya. Kalau terdakwa pada saat itu tahu ini adalah untuk kepentingan penyelidikan Paminal, kenapa enggak terdakwa minta langsung, baik itu salinannya atau DVR langsung, kenapa cuma ke Kasat Reskrim? Dan terdakwa pun tidak baru menanyakan ke Kasat Reskrim pada saat di Jambi kan, di pesawat. Kenapa itu? Gini Pak, karena pengalaman saya waktu Polda Metro pun seperti itu, ya kan. Jadi ketika saya punya bakat kopiannya saya kasih ke Polda Metro, atau ketika saya meminta Polda Metro karena ini bekerja berbarengan, sehingga waktu itu saya pikir kita serahkan dulu aja ke penyidik, karena toh kita sudah menyerahkan ke penyidik. Dan perintah terakhir yang saya terima dari Pak Hendra kan untuk dikoordinasikan penyidik, itu ya. Ya itu saja pada tanggal 9 itu kan. Tapi saudara sampai kapan tidak pernah meminta lagi kan bagaimana hasil di CCTV tersebut? Setelah itu kan saya ke Jambi. Iya di Jambi, Sampai nanyakan 13 ya, 14 itu sudah mulai mengerjakan rutin dan pekerjaan pendidikan saya.
Gitu. Habis itu kan udah rame itu Pak. Dalam sidang perintangan penyidikan pembunuhan Yosua, jaksa kembali mencecar terdakwa Agus Nurpatria. Jaksa menanyakan kenapa terdakwa Agus tidak menelusuri penyerahan rekaman CCTV yang dilakukan Irfan Widianto. Iya, tapi tidak pernah kan terdakwa meminta lagi bagaimana hasilnya untuk kepentingan penyelidikan Pamina sebagaimana surat itu, tidak pernah kan? Majelis, terdakwa bilang si Irfan koordinasi dengan terdakwa ya untuk mengamankan CCTV. Ya. Nah, pada saat Irfan sudah mengamankan CCTV, seharusnya diserahkan kepada terdakwa. Pada saat Irfan itu hanya melaporkan perintah sudah dilaksanakan. Ya, makanya saya karena perintah terakhirnya Pak Hendra ke saya untuk dikoordinasikan kepada penyidik, makanya saya sampaikan ke Irfan, kamu serah koordinasi dengan Kasat Reskrim. Nah, pertanyaannya, kenapa Irfan menyerahkan DVR CCTV itu kepada Cuk? Saya tidak tahu Pak. Nah, disitulah terdakwa. Kenapa terdakwa tidak menelusuri? Nah, kan sudah pada saat itu, itu hari Sabtu, besoknya itu Idul Adha. Iya. Saya juga udah mau cepet-cepet pulang. Masih tanggal 9 itu diambil. Ya. Sebentar saya jelaskan. Setelah peristiwa itu, posisi kita udah capek semua. Terus kita dari Duren 3 terus kembali ke kantor sebentar, ya kan. Kemudian hari Minggu Idul Adha, saya pada hari Senin menyerahkan senjata itu terakhir. Makanya saya sempat cek ke semua itu. Iya. Yang pertanyaan saya itu kenapa itu Irfan tuh menyerahkan sama Cuk? Saya tidak tahu. Nah, itulah pertanyaan terdakwa harus telusuri. Kenapa sampai tangan Cuk? Kalau gitu tidak dilaporkan juga masalah itu, Pak. Kalau gitu begini pertanyaannya, ada nggak melapor Irfan kepada saudara kalau itu sudah dikoordinasikan dengan Polres Jakarta Selatan? Iya. Tidak kan koordinasikan dengan penyidik kan gitu? Ya, iya. Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Ya. Biasanya kalau orang memberikan perintah kan Dicek, kemudian ya. Iya, cek lagi. Tidak ada. Karena waktu itu Kasat Reskrimnya ada di situ yang mulia. Saya pikir langsung sama Irfan diserahkan ke Kasat Reskrim yang mulia. Itu. Ini kemarin tuh memang sudah ditanyakan itu. Kalau gitu pertanyaannya Kasat Reskrimnya ada di situ. Ya. Saudara ada di mana pada waktu bicara itu dengan Irfan? Di Gapura terakhir itu yang mulia. Saya terakhir ketemu sama Irfan ketika Irfan melaporkan. Dengan Kasat Reskrimnya yang ada.